Alhamdulillah ya, jumpa lagi malam ini. Kita lanjutkan kuliah kita, yaitu kita bahas sedikit integral numerik, tidak berdalam-dalam dan banyak detail kali di sini, hanya teknisnya saja ya. Jadi kita akan gunakan integral numerik ini untuk mengintegralkan persoalan-persoalan integral atau perhitungan integral yang kira-kiranya sulit diselesaikan dengan cara analitis. Lalu kita bawa ke integrasi numerik. Nah, di antaranya mungkin nanti menghitung arc length, panjang busur, ya dengan integrasi numerik. Nanti akan saya contohkan salah satu konstruksi sipil ya, yang terkait dengan fungsi hiperbolik, lalu kita mau menghitung kelengkungannya atau panjang kurvanya, tapi pakai integral, tapi yang kita gunakan integrasi numerik. Jelas ya? Kita mulai saja. Saya ini belum berbagi ya, berbagi layar, kalian belum. Sekarang saya coba share screen. Nih. Oke, nah ini saya share screen dulu deh. Oke, ini udah nampak share screen saya? Sudah ya, layar saya. Nanti jangan pas saya sudah tulis-tulis, ternyata layar saya pun belum nampak sama kalian. Sudah bisa ya, lihat ya. Oke, kita bahas itu integrasi numerik. Nah, di dalam integral numerik ini ada ya, kita mau bahas 3 ya. Satu, metode titik tengah lah ya. Metode persegi panjang mungkin. Yang kedua yaitu metode integral trapezium. Ya. Yang ketiga, integrasi numerik dengan metode Simpson ya. 3. Nah, untuk apa kita mengintegralkan secara numerik? Ini background-nya seperti ini. Misalnya kalian harus mengintegralkan fungsi pangkat X. Nah, dari 0 sampai 1. Ini berapa? Ini mudah karena kita integral E pangkat X itu ya E pangkat X. Tetapi manakala kita misalnya mengintegralkan E pangkat X kuadrat DX dari 0 sampai 1 misalnya, nah ini sulit dilakukan dengan cara biasa. Ini bisa diselesaikan dengan cara numerik. Coba pakai numerik. Apakah kita pakai metode trapezium, Simpson, atau persegi panjang. Bisa juga nanti pakai deret tak hingga, ya, dengan membawanya ke dalam deret Maclaurin. Nah, kita coba mulai. Saya ambil dari buku, beberapa buku ya. Dan ini saya ambil dari buku karangan Thomas Fiddy ya. Dari karangan buku Thomas Fiddy. Saya langsung lompat saja integrasi numerik ini kepada metode trapezium saja ya. Seperti ini. Kita tahu background-nya bahwa kalau kita mau mencari nih trapezium rule, nampak ini semuanya ya. Ini saya ambil dari sini aja. Trapezoid atau trapezium. Nah ini. Singkat ya, ini biar cepat ya. Nah, ini ada kurva. Ya. Kurva di sini ya, ini kurvanya. Mungkin kalau boleh saya tulis, katakanlah ini sumbu Y ya, ini sumbu Y-nya ya. Y. Nah, sumbu X sudah diberikan lah di situ. Sumbu Y. Y itu adalah Fx. Tentunya Fx. Ini ada kurva warna biru, kurva Fx. Nah, kurva ini sekarang kalau kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva, karena kan kalau mengintegralkan kurva Fx dx dari A, X sama dengan A hingga X sama dengan B, yaitu dari X0 hingga Xn A sampai B, itu integral itu tentu kita artikan sebagai apa?
luas daerah di bawah kurva itu. Jadi kan kalau kurvanya tadi dalam gambaran itu kayak begini kan gini kurvanya. Nah, tentunya dengan integral numerik ya dari sini sampai sini, ini dia. Ya kan begitu. Jadi yang mau kita integralkan fungsi ini, pengintegralan itu akan memberi kita interpretasi hasil integralnya, yaitu apa? Luas daerah di bawah kurva ini. Di bawah kurva. Nah ini. Dari X sama dengan A hingga X sama dengan B. Dari A sampai B. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita integralkan langsung, hanya terkadang ada fungsi-fungsi yang sulit diintegralkan langsung. Ya. Sehingga kita perlu metode pendekatan. Nah, kalau kurva ini kita bagilah menjadi beberapa trapesium. Ini trapesium ya, ini namanya trapesium 1, ini T berapa? T2, ini trapesium 3, kan itu ya. Ini trapesium 4, dan seterusnya sampai trapesium yang ke N. Nah, tentu luas area A ya, itu sama dengan apa? Tentu jumlah dari lebih kurang jumlah dari trapesium 1 tambah berapa? Trapesium 2 ditambah trapesium 3 dan seterusnya sampai trapesium yang ke N. Itu ya, karena di daerah kurva ini kita partisi menjadi N buah trapesium. Dan kita tahu apa rumus untuk trapesium, coba. Rumus T1 apa? Ini T1 itu dengan ini X0 ya, sampai X1. Ini X0 nih. Kakinya X0 hingga X1. Berarti di sini apa? Di sini Fx0, betul? Yaitu Y sama dengan Fx0. Di sini kalau X-nya 1, di sini ketinggian kurvanya di sini adalah Y. Ini Y, dan Y di sini adalah Fx1. Ketika di sini X2, di sini lagi ketinggian kurvanya apa? Fx2. Mari kita amati satu-satu. Coba kita hitung trapesium. Luas trapesium apa? Apa rumus luas trapesium? Luas trapesium kan kalau ada trapesium kayak begini nih. Nih. Ini trapesium. Ini A, ini B, sisi sejajar. Ini tingginya katakanlah delta X atau tingginya H lah. Di sini delta X ya. Nah, delta X itu adalah ketinggiannya H misalnya. Kan luas trapesium adalah H bagi 2 dikali jumlah sisi sejajar. Dan kita tahu bahwa H-nya itu di sini, ini hanya ini ketinggiannya ini diwakili oleh nih, delta X. Ya ini dari sini ke sini sama-sama semua delta X. Berarti ini delta X dibagi 2 dikali. Untuk trapesium 1, ketinggian pertamanya adalah ini. Dari sini ke sini, itu adalah ketika X-nya X0. Berarti ini, kalau X-nya 0, berarti masukin ya, Fx0. Nah, gitu. Ketinggiannya X0, Fx0, dan ini, dari sini sampai sini, saya buat yang biru. Ini nampak nih. Dari sini sampai sini, ketinggiannya apa? Fx1 ini, Fx0. Kita tulis di sini, saya tuliskan saja di sini, adalah Fx0 ditambah apa? Fx1. Nah, gitu. Jelas ya? Kemudian, ini kan tadi sekilas saja. Kemudian trapesium ya, ini trapesium 1, T1. Nah, bagaimana dengan trapesium 2? Ini kan tadi kita buat ini lagi, saya hapus saja nih. T1 ya. Kita coba ini, ke sini. Kita coba hitung lagi trapesium 2. Tengok lagi di sini. Trapesium yang kedua, itu ketinggiannya adalah ketika X-nya X1 dan X2. Di X2 ini,
Maka ketiganya Y-nya adalah sama dengan Fx2. Mari kita hitung. Maka trapesium 2 berapa? Ketiganya tetap sama, delta X dibagi 2. Fx1 ditambah Fx2. Kan itu? Dan seterusnya trapesium 3, delta X per 2 ini. Fx2, Fx3. Trapesium 4. Ya, kita sampai 4 saja dulu. Tampak kita sudah punya pola Fx3, Fx4. Nah, terus sampai trapesium yang ke N. Delta X per 2, Fxn-1 ditambah Fxn. Nah, Fxn ini itu adalah B. Iya kan? Ini ketika X sama dengan B. Fx0 nih, yaitu ketika X-nya sama dengan A. Kemudian kita tambahkan semua nih, tambahin semua ya. Tambah. Berarti luas area di bawah kurva sama dengan jumlah trapesium 1 tambah trapesium 2 tambah trapesium 3 dan seterusnya sampai trapesium yang ke N. Mari kita tengok sama-sama. Kalau kita tambahkan ini semua, ini mereka semua punya suku yang sama, sama-sama punya delta X per 2. Berarti kalau gitu area atau luasnya sama dengan delta X per 2, semua ya punya delta X per 2 nih, ditambah ini. Ini semua tambah ini. Ini tambah, semua ditambah ini. Yang dalam ini, kita tulis satu-satu. Ini akan memberi kita Fx0 ditambah Fx1 ditambah Fx1 plus Fx2 tambah Fx2 tambah lagi tambah Fx3 tambah Fx4 Fx4 dan seterusnya ditambah Fxn-1 tambah Fxn-1 lalu terakhir ditutup dengan Fxn. Coba tengok. Adakah suku atau fungsi F yang terus berulang 2 kali? Ada ya? Ini adalah Fx yang berulang 2 kali. Ini 2 kali, Fx2 2 kali, Fx3 juga 2, Fx4 2 kali, Fxn-1 2 kali. Yang hanya 1 kali itu hanya awal dan akhir. Ini semuanya 2 kali, 2 kali. Ini 2 kali kan, betul? 2 kali. Berarti area itu secara singkat kita boleh tulis delta X per 2 Fx0 ditambah 2 apa? Fx1 ditambah 2 Fx2 2 Fx2 ditambah 2 Fx3 ditambah 2 Fx4 terus dan seterusnya ditambah 2 Fxn kurang 1 dan terakhir tidak 2 yaitu Fxn. Oke, right. Ini ada di areanya ya. Dan kita lihat ini dengan integrasinya ini seperti ini dia. Nah, ini ketika kita jumlahkan jadi seperti ini. Lalu inilah yang kita hampiri dengan integral. Jadi karena tadi integral itu apa? Ini kan area nih. Ini area diartikan sebagai trapesium ya. Jumlah dari semua trapesium ini. Ini kan areanya. Area di bawah kurva tadi ini. 1. Demikian juga bahwa area di bawah kurva, tanpa kita banyak membahas, area di bawah kurva itu Fx dari
X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B, kita tahu bahwa area itu juga sama dengan dihitung dengan integral. Kan itu ya, integral. Nah, sekarang ini di sisi lain, area kurva itu juga integral. Kan itu. Di sisi lain, area kurva itu juga jumlah trapesium-trapesium ini. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan, maka area, luas area, yaitu antara AB, FX, DX, ini kalau dia analitik, itu dihampiri dengan delta X per 2 dikali, apa tadi? Fx0 tambah 2Fx1 tambah 2Fx2 dan seterusnya ditambah lagi 2Fxn kurang 1 ditambah Fxn. Nah ini, tentunya saya tahulah, saya paham bahwa kalimat-kalimat 2 ini, 2Fx1, 2Fx2, itu tidak begitu nyaman kita gunakan. Maka di buku, ada buku Engineering Matematik karangan K. Stroud, itu dia memberikan suatu rumus yang lebih mudah diingat. Jadi oleh K. Stroud, penulis buku Engineering Matematik, bisa ditulis integrasi numerik itu dari A sampai B daripada kita kepayahan menghafalkan yang demikian itu. Dia lebih suka memilih delta X per 2. Fx0 itu dikatakannya F awal. Kemudian 2F, ini apa ini nanti, titik-titik aja, yang 22 itu, ditambah F akhir. Nah, gitu. Ada awal, ada akhir, berarti ini kita katakan F sisanya saja. F apa? Sisa. Awal, akhir, sisa. Wow, ini lebih enak. Yang mana awal, yang mana akhir, yang mana sisa. Nah ini, kalau kita ambil dari buku ini tadi, nah ini dia, sebentar. Ini kalau kita ambil ulang, ini dia. Awal, akhir, sisa, itu maksudnya begini. Nih, mana yang awal, mana yang akhir, mana yang sisa. Nah, inilah dia metode trapezium itu. Oke, saya tampilkan lagi di sini. Ini penggarisnya. Oke. Nih, saya buat ini sedikit. Sorry. Ini Iya ya. Geser aja ini sedikit. Nah, seperti itu ya. Ini Y. Sini X-nya. Coba perhatikan. Mana yang awal? Mana yang mau kita katakan awal, akhir, dan sisa itu? Ini nih awal nih. Saya kasih merah ya. Ini awal nih. Ini adalah sisi awal. Nah, inilah disebut awal. Mana akhir? Ini akhir. Sisi trapesium yang paling akhir. Selain awal dan akhir, maka sisi-sisi lainnya dibilang apa? Sisa. Awal, akhir, sisa. Saya rasa apa yang ditawarkan cara membuat rumus yang diberikan oleh K. Stroud itu memberi kita kemudahan yang sangat bagus. Apa itu delta X? Dengan delta X itu tinggi tiap trapesium. Tinggi apa?
trapezium. Dan delta X itu adalah B dikurang A dibagi N. Apa itu pula N? N itu banyaknya trapezium yang kita buat dalam interval A hingga B. Banyaknya trapezium yang dibuat dalam interval A hingga B. Banyaknya trapezium dalam interval X dari A sampai apa? B. Nah, seperti itu. Sudah selesai rumus kita ini. Mari kita tengok contoh, example. Oke, kita punya integrasi numerik. Dengan apa? Metode trapezium menyatakan bahwa integral dari AB fx dx dihampiri oleh rumus delta x per 2 f awal atau y awal ya tambah 2f sisa ditambah f akhir. Atau kadang-kadang daripada payah-payah f itu apa sih? F itu kan y. F itu adalah y. Boleh kita tulis y awal. Ini dua cara notasi lain saja ya. Y apa? Akhir. Nah, delta X itu representasinya seperti apa? Katakanlah ini interval. Nah, ini dari A sampai B. Nah, katakanlah intervalnya A-nya itu dari X sampai dengan 1 sampai berapa ya? 11. Dari 1 sampai 11, lebarnya berapa ini? Lebar interval ini berapa yuk? Sama dengan 11 dikurang 1, itu berapa? 10. Nah, jika kalian mau membagi dia N-nya 5, berarti kalian ini mau membagi ini menjadi 5 persegi panjang. Paham? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, seperti itu. Inilah dia dari sini ke sini. Inilah namanya delta X itu. Ini delta X yang dari sini-sini. Nah, ini delta X ini. Tuh. 3, 4, 5. Nah, inilah dia si delta X itu. Nah, mungkin ketinggian persegi trapezium itu bisa seperti ini. Ya kan begitu. Dia yang mengikuti kurva-kurvanya lah. Nah, kemudian di sini mungkin begini. Mungkin ini lagi ke sini. Mungkin dia naik turun ke sini. Nah, jadi representasi kurvanya bisa jadi kayak begini. Bisa saja kurvanya ini. Nah, seperti itu. Dan ini, katakanlah ini sumbu X-nya. Sumbu Y-nya ini. Nah, dan inilah sumbu X-nya. Dan ini adalah Y atau Fx-nya dari interval A hingga B. Sudah bisa dipahami nggak semua? Halo? Bisa saya dengar suara kalian? Paham nggak? Saya isi dulu sebelum saya masuk soal. Halo? Ada suaranya nih? Bisa paham ya? Ini tidak susah loh. Ketika saya sudah masuk memberikannya dalam bentuk soal, mari kita gunakan contoh. Contoh. Ini ya, contoh. Contoh. Oke. Kita ambil dari buku aja ya. Yang enak dari buku aja langsung nih. Cari sini. Yep. Ini dia. Gambarnya sudah ada. Partisi dari 1 sampai 2. Bagi berapa itu? Ya, sudah. Ambil dari buku aja. Example 1. Nih.
Sekarang ada soal begini. Nih. Oke. Gunakan, ya. Ini dibilang contoh satu apa? Gunakanlah trapezoidal rule, ada metode trapezium untuk mengestimasi integral dari X kuadrat dengan X dari 1 sampai 2 dan menggunakan N4. Nah, begini. Kalau N-nya 4, N-nya berapa sini dibilang? N4 kan? N-nya 4. A berapa? A1 ya, batas atas. Sorry, batas bawah. B-nya 2, batas atas. Berarti delta X-nya berapa? Adalah B dikurang A dibagi N. B-nya tadi 2 dikurang 1 dibagi N. 4 nih N-nya nih. Ini N-nya 4 nih. Nah, nih. Berarti berapa ini? 1/4 atau 0,25. Fx-nya apa? Fx-nya adalah fungsi yang diintegralkan, yaitu X kuadrat. Nah, kita bikin grafik. Kita bikin tabel ya. Cara yang paling nyaman adalah membuat tabelnya. Nah, jadi gambarannya bisa seperti ini. Ini dia. Ini kurva X kuadrat dari buku ini yang dia gambarkan diselesaikan dengan integrasi numerik. Nah, ini dia. Inilah mau dicari berapa luas dari 4 partisi trapezium ini kalau di jumlah total. Jadi kalau begitu, Fx itu kan Y ya. Ingat ya, Fx adalah juga Y kita. Ini X kuadrat. Cara paling mudah, buat tabel. Buat apa? Tabel nilai X dan Y. Ini dia, kita bikin di sini, boleh kita bikin ini X. Ya, ini X. Oke, adik-adik sekalian, X kita dimulai dari angka berapa sih? 1 ya. Dengan delta X-nya berapa? Lompatnya berapa? Ini delta X 0,25, jadi tambah 0,25, jadi 1,25. Terus tambah 1,25 lagi berapa? 1,5, 1,75, terus terakhir berapa? 2 lah ya. Nah, ini dia. Ini dia. Lalu kita tulis ini Y-nya. Y tadi persamaannya apa? X kuadrat itu. Nah, mari kita hitung. Berapa Y-nya kalau X-nya 1? Ya 1 ya. Coba bantu saya. Kalau X-nya sekarang 1,25 nih, Y-nya berapa? Tolong. Berarti Y-nya adalah akar dari pangkat 2 dari 1,25. Kan Y-nya kan ini X kuadrat nih. Berapa 1,25 kuadrat? Hitung kalkulator kalian. Berapa? Berapa itu? 1,56. Ya, hitung ini ya sedikit. 1,5625. Kalau dia 1,5 tentu 1,5 kuadrat. Kita dapat hasil 2,25. 2,25. 1,75 pangkat 2 kita punya 3,0625. Dari sini kalian akan paham mana awal, akhir, dan sisa tadi. Ini jadi berapa? 4. Mari kita lingkari sama-sama. Ayo. Inilah yang namanya Y awal tadi. Ini yang kita maksud dengan apa? Y awal. Ngerti? Ini apa? Y atau F awal. Berapa? 1. Mana Y akhirnya? Y akhirnya paling bawah. Nih. Ngerti? Ini Y akhir ya. Paham semuanya?
Ya akhirnya 4 tuh. Y sisanya mana? Y sisanya ini. Dari sini apa? Y sisa. Ayo, tolong bantu saya. Tambahkan yuk semuanya. Jumlahin deh semua. Nanti habis ini kita pakai Excel aja menghitung semuanya. 1, ditambah 3,06 0625 ya. Jawabannya berapa? 6, gitu. Nah, sekarang tabel ini kan dapat ya. Kita boleh potong. Kalian udah punya tuh ya, awal ya akhir. Semua udah punya. Ini kita potong nih. Tadi kan ini, cetok sini aja. Kemudian ingat lagi rumus tadi apa? Rumusnya ini. Oke, kita tulis ulang deh. Integralnya tadi apa tadi? Y awal. 2Y sisa. Tambah Y. Nah, ini jadinya. Jadi, integral dalam soal kita 1, 2, X kuadrat. Delta X kita tadi berapa? Yuk. 0,25 berarti per 2. Sekarang kalian masukin di awalnya berapa? 1 ditambah 2 kali Y sisa. Ditambah Y akhir. Cantik. Gitu. Nah, berapa tuh? Tolong. Berapa hitungnya? Berapa? Ayo semuanya. Tolong. 1,171. 875. Ini ngerti nggak sampai sini? Nah, sekarang bandingkan hasil ini. Ini hasil numerik. Hasil integrasi numerik. Dengan N-nya berapa? 4. Delta X-nya sama dengan 0,25. N-nya 4, delta X-nya 0,25 di dalam interval dari 1 sampai 2. Nah, itu dia. Coba sekarang kita hitung integral dari 1, 2 dari X kuadrat dx. Kalau kita hitung dengan cara analitik, 1/3 X pangkat 3, 2, 1. Berapa hasilnya? Ini kan memberi kita hasil 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3. Nah, berapa itu? 8/3 dikurang 1/3. 7/3 ya. Kurang 1/3. Ini 7/3 loh.
2,3. Jawabannya berapa? 2,3, 3, 3, dan seterusnya. Ditulis dalam bentuk bilangan rasional seperti ini. Ada perbedaan ya. Kalau kita bandingkan ini. Oke. Ini delta X 0,25 dibagi 2. Apa salah tadi? Oh iya. Coba, ini berapa ini? 0,25 dibagi 2. Nggak salah sih. Cek. Dibagi 2. Dikali 1 tambah 6,4. Oh, saya salah hitung. Sorry. Kenapa saya curiga? Kenapa dia begitu jauh? Ini tidak seperti ini. Hasilnya tadi 2,3, 4, 3, 75. Nah, ini dia. Kemudian, coba perhatikan hasil ini. Adakah kalian bisa melihat perbedaan antara hasil numerik ini dengan hasil analitik? Perbedaannya besar atau kecil? Dia sudah pasti sama pada 1 decimal place, 1 tempat desimal ini. Tidak sama ini 2,3. Dia hanya berbeda di 2 tempat desimal. Jelas? Sama-sama 2,3. Tetapi di digit yang kedua setelah koma, sebenarnya dalam analitik hitungannya 333, tetapi di dalam integrasi numerik dengan aturan trapezium ini 4. Jadi itulah namanya sedikit error estimasi. Ini sebelum kita kemana-mana, coba saya beri satu contoh lagi. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Jelas? Halo? Bagaimana? Bisa kalian paham? Jelas. Nah, error estimasinya di sini panjang. Tadi kita ini udah Simpson. Nah, ketiga-tiganya ini bisa dianalisa. Bagaimana dengan Simpson, bagaimana dengan trapezium, dengan macam-macam metode. Sekarang coba kita kalian integral ini yang simple ya. Ini nih. Tapi kita mau ambil nih nomor 20 ya. Ini akar nih. Integral nih 0,3 kita ambil berapa ya? 3 kalau kita ambil 6 jadi setengah. 6 kalau kita ambil 12 saja ya. 0,3 1 per akar. Nah ini problem. Soal. Tengok ini. Ada integral 0,3 1 per akar X tambah 1 dx. Nah, gunakan hitung dengan aturan trapezium atau metode ya. Ya, dengan saya mau n-nya malah 12 nih. Jawab, ini sedikit ya. Yang penting dari 0 sampai 3 itu dibagi 12. Berarti kalau gitu delta X-nya berapa? Ayo. Kan itu kan. Berarti 3 dikurang 0 dibagi 12. Berapa itu? 1/4. Balik lagi 0,25. Kan itu? Tapi gini, saya mau kasih tahu. Cara ini bisa kita gunakan. Yang ini loh. Saya pakai Excel ya. Satu ini, saya habis ini mau sholat dulu.
Sebentar, saya kasih tahu kalian caranya ini. Nih, tengok saya nih. Nah, tolong perhatikan yang saya terangkan nih. Nanti saya kasih satu soal. Oh, tugas ini nanti ya. Tugasnya fungsi hiperbolik malah saya kasih nih. Nah, ini. Perhatikan. Nih ya. Ya, ini integralnya. Kita bikin saja. Ini X. X, ini Y ya. Kita bikin tabel lah. Yang paling nyaman, intinya kita bikin apa? Bikinlah tabel ya. Kalian bikin tabel, apapun itu. Ini dimulai dari angka berapa? Batas bawahnya. 0 kan? Dimulai dari 0. Lompatannya berapa? Lompatannya itu delta X-nya berapa? Tadi. Berapa delta X-nya? 0, ya berarti 0 berikutnya tambah 0,25. 0,25. Ya. Terus habis 0,25 berapa? Ya, daripada repot Excel kita kan blok aja 2 ini, tarik ke bawah kan, drag down sampai nanti ini stop sampai di 3, betul? Karena kan kurvanya atasnya 3 nih, ya kan? Batas integralnya. Sekarang Y, yang menjadi Y itu apa? Y kan sebenarnya akar 1 per itu. Nah, mari kita hitung pakai Excel lagi. Sama dengan, kan pakai rumus kan, 1 dibagi garis miring, akar itu di Excel apa? SQRT. Apa? Catat ya. Menculis akar SQRT, kurung buka, X. Yang menjadi X ini angka ini, nilai 0 di kolom A berapa nih? A2 kan? Paham? A2. Ya. Ditambah berapa? Tambah 1, tutup kurung. Udah selesai, dapat kita. Nah ini dia, lalu yang berikutnya saya tarik ke bawah. Ya. Ini kalian udah dapat nih, apa ini? Tengok ini. Mana yang menjadi awal kalian? Ini akan menjadi apa? Ini akan jadi Y awal, ini jadi apa? Y akhir, dan yang semuanya ini jadi namanya apa? Sorry, Y sisa. Enak kan? Ini jadi begini, jadi kita bisa pakai Excel aja. Nah, Y sisa. Sekarang kita tulis ini Y awal. Habis ini saya tinggal ya kalian, saya mau sholat dulu sebentar. Nanti kita tulis saja karena kita jarang-jarang jumpa ya. Y apa nih? Y awal 1, Y akhir berapa? 0,5. Dan jumlah dari ini semua adalah apa? Y sisa. Mari kita tulis Y sisanya berapa. Saya letakkan di sini saja. Menghitung sisa kan kita boleh pakai ini nih. Mana ini? Home. Saya pakai auto sum. Ini kan auto sum kan? Klik sini auto sum. Nah ini kita blok aja nih. Tuh, sampai sini. Dapat kita berapa ya sisanya? Ya, jadi ini ya. Saya hapus saja nih. Jadi kalau gitu, jadi integral kita, integral 0,3 dari 1 per akar X tambah 1 dx, dengan menggunakan metode trapezium, jadi rumusnya apa tadi? Delta X per 2, Y awal, 2Y sisa, tambah Y akhir. Oke, go. Berapa jadinya delta X tadi? 0,25 bagi 2, Y awalnya 1, 2 kali 7,25908 ditambah, nih, tambah berapa? 0,5. Hitung sendiri ya. Nah, dapat tuh kalian. Nah, sekarang problem, coba silakan integralkan dari 0 ke 10 deh. Apa yang kita buat ya? X dikali akar ya. Oke, jelas ya. Dengan N-nya berapa? Saya mau N-nya berapa? 10 saja. Silakan, pakai Excel. Saya tinggal dulu sholat semuanya ya. Boleh? Izin ya. Nanti saya balik lagi 10 menit. Tolong kerjakan aja nih. Silakan. Oke, maaf. Tadi saya
off apanya speakernya. Jadi gini, kalau ini bagian ini satu poin lagi, ini delta X-nya berapa nih kalau gitu soal ini? Yang saya tinggalkan tadi kalian dengan ini mengerjakan inilah. Ini berapa delta X ya? Nah, itu loh. Berapa? Yuk. Tentu delta X-nya sama dengan apa? B kurang A. Yang menjadi B kan 10 ya, batas atas, batas bawahnya 0. Karena N-nya kita mau buat 10, berarti delta X-nya berapa? 1. Jadi ketinggian dari trapesium itu 1. Fungsi yang mau kita, fungsi Y yang mau kita integralkan berapa? Ini fungsinya. Y-nya adalah X dikali akar X tambah 10. Ya, langsung kalian bisa pakai saja software, aplikasi, pakai Excel ya. Jadi kalau kita mau buat Excel karena delta X-nya cuma 10, saya boleh ambil di layar kedua di sini. Bisa saya buat, kita buat begini aja. Ini kan di sini X, sini tadi Y ya. Oke. Dan ingat tadi kan persamaannya kan mana tuh? Nih. Nah, ini kan X-nya dari mulai berapa tadi? 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena delta X-nya pun cuma 1, maka lompat-lompatnya 1 sampai 10. Nah, Y-nya yang jadi Y, kan rumus Y-nya tadi apa? Ya, persamaan. Ya. Y-nya adalah X kali akar X tambah. Ya, 10. Udah. Membentuk rumusnya bagaimana? Pakai Excel. Sama dengan yang jadi X ini kan A2 kan? Ini kan? 0 itu. Jangan 0-nya itu A2 dikali bintang ya. Akar SQRT huruf besar semua. Akar dari X. Yang dari X A2 lagi kan? Tambah 10. Jadi mudah kalian untuk mencarinya. Dan ini untuk berikutnya kalau X-nya 1, 2, 3, tinggal tarik ke bawah. Maka semua rumus itu keluar. Ini jadi apa? Ini akan jadi ini kita. Ini jadi Y awal, Y akhir kan itu kan. Dan yang kuning ini akan menjadi Y sisa kita. Ya, jadi so simple kan. Jadi integrasi numerik sih begitu. Artinya apa yang kita rasakan? Kita mengintegralkan, tetapi tanpa menggunakan integral yang selama ini kita pakai. Kalau pakai integral kan pakai integral ya, simbol-simbol itu. Itu jawaban analitis. Jadi kalau ini tambahkan semua, inilah namanya Y sisa. Nah, Y sisa itu kita boleh hitunglah sini berapa. Kalau kita letakkan saja di sini misalnya, boleh kita kasih ini auto sum sini, letakkan sampai sini, maka Y sisa kita 181. Ini Y sisanya. 181, 426. Udah, kita tinggal masukkan ke dalam integral dari 0, 10, X kali akar X tambah 10 dx. Ini lebih kurang delta X per 2. Jadi 1 per 2. Y awal 0. Y akhir, Y sisanya 2 dikali 181,426. Ditambah Y akhirnya 44,7214. Nah, demikian mudah. Jadi kita dapat menghitung integralnya seperti itu. Baik, saya akan ambilkan contoh lain. Mungkin ini saya cut aja apa adanya. Nah, di sini kita ambil N-nya ya. N 10. Delta X sama dengan 10 kurang 0 dibagi sama dengan 1. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Oke. Ini saya potong ya. Potong dulu. Kita letakkan di sini. Nanti kita taruhkan di tulisan apa kita itu PowerPoint ya. Nanti saya kasih di sama kalian. Ini jawabannya di sini nih. Ini soal
lain. Kemudian soal untuk ini tadi, boleh kita jawab ya. Sepertinya kita menjawabnya di sini. Ya, di sini kan? Nah, berarti saya potong aja ini. Saya crop. Ini kita crop. Iya. Ini satunya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Nah, sebentar begini. Di speaker tolong. Speakernya bisa. Oke. Ini ada kurva, tapi kita cerita panjang busur. Ya, menghitung panjang kurva dengan integral. Ya, ini ya. Ini menghitung panjang kurva. Y sama dengan fx dengan integral. Nah, kalau di Wolfram alpha, itu ada namanya arc length. Jadi kalau kita punya kurva, sini X, sini Y, hanya tujuan saya di sini tidak detail ya, karena kita terbatas sekali waktunya. Dan ini saya langsung ke rumus akhir saja ya. Saya langsung cerita ke ini kurva. Nampak? Ini kurva. Kurva ini katakanlah persamaannya fx. Ini adalah kurva y sama dengan fx. Panjangnya berapa? Nah, gitu ya. Nah, panjang kurva ini, panjang kurva y sama dengan fx dari apa? Dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Ini tanpa pembuktian ya. Yaitu ya, menyusul saja ini membuktikannya. Rumus akhirnya ini. L sama dengan integral AB. Nah, di integral panjang kurva itu yang kadang sering muncul sedikit kerumitan dalam pengintegralan karena dia menggunakan akar. Ini sebenarnya mengambil dari kayak pendekatan segitiga Pitagoras. Ini turunan yang dikuadratkan. Nah, begitu. Turunannya di 1 tambah turunan yang dikuadratkan. Ini dia. Dex. Oke, ini dia. Sudah, contoh. Kita mau hitung panjang kurva apa. Contoh ya. Oke, jadi ini rumus panjang kurva. Rumus panjang kurva Y sama dengan fx dalam interval dari A, B. L sama dengan AB. Akar 1 tambah dy dx kuadrat dx. Contoh ya, contoh. Misal kita mau hitung panjang kurva apa? Saya ambil dari Koja langsung, mungkin kita bisa dapat arc length-nya. Oke, sebentar. Kode application of integration. Nah ini arc length, panjang busur. Nah ini panjang ya ceritanya, tapi kita percepat saja. Nah ini aja, example-nya dari buku Jim Stewart. Dari buku Jim Stewart. Nah ini. Nih, kita hitung sama-sama. Ini contohnya. Oke, nih. Kemudian kurvanya tadi dari buku ini seperti ini. Ini gambar 5 ya dari buku Jim Stewart ini. Ini bukunya apanya?
kurvanya ini. Saya taruh sini bisa nggak? Sini aja. Katakan ini kurvanya. Oke. Nah, ini Jim Stewart, ya, dari buku Calculus Early Transcendent, ya. Early Transcendental. Oke. Edisi ke-8. Sekarang tengok kurvanya apa tuh? Kurva yang mau kita hitung panjangnya, ini dia. Ini kurvanya. Persamaannya adalah Y-nya apa? Tengok. Y-nya Y kuadrat ya. X pangkat 3. Ini enggak lazim. Kita ubah jadi Y saja. X pangkat 3. Sebentar ya. Kita ubah jadi Y sebenarnya berapa? Tentunya untuk menghilangkan ini, Y pangkat 2-nya jadi X pangkat 3/2. Kita perlu cari turunannya. Coba. Karena rumus integral panjang kurva itu menurunkan turunan X pangkat 3/2, 3/2 X pangkat. 3/2 kurang 1 jadi setengah. Dan kita perlu mencari dy dx kuadratnya. Kenapa dikuadratin? Karena kan rumusnya dy dx-nya dikuadrat. Berarti 3/2 X pangkat setengah pangkat 2. Ini akan menjadi 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 pangkat 2, 4. 9/4 kali X. Karena X pangkat setengah dipangkat 2 jadi segitu. Nah, lintasan yang mau kita hitung adalah dari 1 sampai 3. Yaitu lintasan yang ini. Ini lintasannya nih. Lintasan 1 sampai 3 itu yang ini nih. Dari sini ke sini. Tuh, nampak nih? Nah, ini. Berapa lintasan itu? Oke. Berarti kita lanjutkan slide kita. Nah, ini akan menjadi tugas penutup dari gambar tugu pintu gerbang satu kota ini. Oke. Nah, jadi kalau begitu panjang busurnya 1 tambah dy dx kuadrat. Dx ini dari A sampai B. A-nya tadi kan 1, B-nya berapa? Dari 1 sampai berapa? 1 sampai 4, karena X-nya dari 1 sampai 4. 1, 4, akar dari 1 tambah. D dx kuadrat tadi nilainya adalah ini, 9/4. Ini kan, ini D dx kuadrat tadi. 9/4X, kita tulis deh. 9/4. Dx. Nah, sekarang kalian, bagaimana kalian mengintegralkan akar 1 tambah 9/4X ini? Kan kita mau coba kuliah kita yang barusan, yaitu integrasi numerik. Coba ini. Berapa integralnya? Kita hitung pakai Excel. Sekali lagi, kita hitung coba pakai Excel. Mungkin ini kita hapus saja semua. Bersih. Tapi ini tak terdelete. Berarti kita harus pakai ini nih. Ini. Ups, nggak mau ya. Select-nya. Ini semua habis. Ya, kita habisin. Oke lah, kalau gitu saya buat di sheet 3 aja. Sini. Kita tengok. Tadi yang diintegralkan apa? Yang mau diintegralkan ini. Ini yang mau diintegralkan. Ini kan yang mau diintegralkan. Mau berapa N-nya? Coba. Berapa N yang kita bikin? Ini kan 3 ini. Kalau 3, kita bikin 6 ya, betul?
N-nya kita buat 6 saja ya. Nggak apa-apa. Kalau N-nya 6, berarti delta X-nya berapa? 4 dikurang 1 dibagi 6. 3/6 alias 0,5. Delta X-nya 0,5 ya. Kita mulai menulis di sini. X dan Y seperti tadi. X, Y. Oke. Lalu XY-nya kita masukkan. X-nya dapat dari 1,5 karena lompat-lompatnya 0,5 sampai 4. Ini. Kemudian yang menjadi Y-nya rumusnya apa? Perhatikan. Sudah akar itu. Berarti langsung di sini SQRT akar dari 1 ditambah. Tambah berapa itu? 9 aja langsung. 9 dikali X. Yang jadi X itu A2. Aha. Lalu dibagi 4. Kan 9/4 tutup kurung. Udah? Kita dapat nilainya. Perhatikan. Berarti kita sudah dapat Y awalnya berapa. Y awal, Y akhir. Kita sudah bisa langsung mendapatkan value Y awal, Y akhir, dan Y sisa ini. Y awal kita, ini Y akhir, dan jumlah dari ini semua apa? Y sisa. Berapa Y sisanya? Kita boleh letakkan Y sisanya di sini. Y sisanya sama dengan, sini kita letakkan. Kita jumlah, mana Y sisanya, ini auto sum. Ini Y sisa kita. 12, ini dia. Ya, ini Y sisa. Berarti, jadi kita boleh katakan, integral dari panjang busur 14 akar 1 tambah 9 X/4 dx adalah delta X/2 Y awal 2Y sisa tambah Y akhir. Ya, tambah Y akhir. Dan ini memberi kita jawaban tadi delta X 0,5 per 2Y awalnya 1,80278 ditambah 2 dikali 12,7737 ditambah Y akhirnya 3,16228. Jawabannya berapa? Entah berapa. Coba sajalah hitung sendiri. Inilah yang kita integralkan. Dengan ambil, di sini kan N-nya tadi berapa? 6. Nah, jadi ini sudah cukup ya, yang bagian ini sudah. Sebagai tugas 1, coba, ini belum sempat saya terangkan metode Simpson, tapi satu metode ini juga sudah cukup oke lah. Ini dia. Nah, oke. Dan oke, ada pertanyaan. Tugas. Tugasnya ini nih, penutup. Tugas saya ambil dari buku Kalkulus James Stewart ini. Arc length ini. Saya suka mengambil soal yang ini sih. Bagus sih soalnya. Tapi dia melibatkan fungsi hyperbolik. Ini probability. Nah, ya.
Ini memang menjadi cover awal dari bab ini, dari buku James Stewart itu. Inilah dia. Nah, ini tugu pintu gerbang kota St. Louis itu, yang dia didesain dengan menggunakan fungsi hiperbolik. Sebentar, persamaan hiperboliknya. Oke. Sebentar. Nah, ini deh. Semuanya saya cari dulu nih. Dari bukunya gimana. Nih. Jadi kalau di kota St. Louis itu, ini nampak halo semuanya? Kelihatan ya, terakhir nih. Nah, ini adalah tugu pintu gerbang kota St. Louis yang desain teknik arsiteknya atau sipilnya, konstruksi sipilnya. Nih, kelihatan ini? Nah, ini view dari dua sisi yang berbeda lah. Nah, ini kota yang sama, gerbang yang sama. Jelas nggak? Dari pandangan yang berbeda. Ini bentuknya kayak kurva nggak? Kurva dong ya. Tapi persamaannya apa? Saya coba. Oke. Nah, ini saya bilang tambahan-tambahan tadi ya. Saya bilang saya bagi daerah kosong ini dengan tengah-tengahnya pasti sini 0, Y-nya yang ini sampai ke pusat kelengkungan. Ini dari 0 ke kanan, kaki kanan ini 91,2, min 91,2. Tapi kalian lebih baik menghitung setengah saja. Dari 0 sampai 91,2 integralkan, nanti baru dikali 2. Jadi sisi setengahnya tidak usah dihitung. Jadi kalau ini panjangnya 200 meter, berarti ini juga 200 meter dikali 2, totalnya 400 meter. Ini kan fungsinya hiperbolik. Kalau Y sama dengan cos hiperbolik X, turunannya sin hiperbolik X. Kalau Y sama dengan cos 10 hiperbolik X, maka turunnya 10 sin hiperbolik dari 10X. Dan fungsi kalian ini 211,49 dikurang 20,96 dikali cos hiperbolik 0,00 sekian sampai 65X. Ini yang kalian turunkan dengan interval dari X antara min 91,2 hingga 91,2 meter. Nah, demikian ya akhir dari kuliah kita ini. Saya rasa ini sudah cukup ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini coba dikerjain saja seperti yang saya kasih petunjuknya tadi. Minggu depan kita lihat lagi. Jadi pintu gerbang dari kota Santo Luis ini kira-kira panjangnya dari kaki kiri ke kaki kanan ini berapa? Dengan menggunakan integral panjang busur, tetapi pengintegralannya pakai metode numerik, yaitu dengan menggunakan metode trapesium yang mengambil partisi sebanyak N sama dengan 10. Ya, ini N-nya 10. Jadi dibagi 10 trapesium saja. Demikian ya. Saya akhiri kuliah ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa lagi ya.